Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari pada pagi hari ini kita datang dengan penuh rasa syukur, penuh dengan sukacita menghadap kepada Tuhan kita. Mari bersama-sama kita terlebih dahulu membaca Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kembali pada pagi hari ini kami datang ke rumah-Mu ya Tuhan, mengucap syukur. Dan kami berterima kasih atas semua kebaikan yang sudah Bapa berikan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Tuhan, sebelumnya kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan mengampuni kami, kuduskan sucikan kami, agar kami layak beribadah kepada Engkau, agar segala puji-pujian kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan dan berbau harum. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Setiap ayah ibu pasti berusaha memberikan proteksi pada anak-anaknya, tetapi bisakah mereka memastikannya? Dunia dengan segala kemajuannya juga melakukan hal yang sama. Dunia ingin melindungi penduduknya, tetapi seberapa banyak yang terhempas? Kristus telah membuktikan keabadian berada dalam genggamannya. Masihkah Anda meragukannya? Sembah dan agungkanlah Yesus Kristus Tuhan kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku,
Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama membaca pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita akan beribadah dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan dan pimpinan Roh Kudus kepada kami, dan membuka hati kami dan pikiran kami, sehingga kami bisa berfokus untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, urapin hamba-Mu, bibir hamba-Mu, untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, pada pagi ini, tema kita dalam khotbah, Tuhan memberkati. Nah saudara kasih Tuhan, kita selalu mengatakan Tuhan memberkati. Marilah kita melihat bagaimana Tuhan ajar kita agar kita hidup selalu diberkati. Mari kita buka kitab Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 28 ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara dikasih Tuhan, inilah Tuhan yang menyampaikan firman kepada Nabi Musa untuk menyampaikan kepada bangsa Israel. Segera berkat itu akan datang kepadamu, menjadi milikmu. Kalimat kedua yang kita harus perhatikan, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah saudara kasih Tuhan, berbicara berkat bagi orang percaya adalah sesuatu yang pasti. Berkat yang utama adalah berkat keselamatan. Bukan berkat materi, tapi berkat keselamatan itu nomor satu. Kita yang seharusnya mendapat kematian kekal diganti dengan kehidupan yang kekal, karena kasih Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menembus dosa-dosa kita. Selain itu, ada berkat-berkat lain yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu baik materi maupun rohani. Di tengah-tengah keadaan zaman sekarang ini, yang keadaan yang sangat sukar, dan juga oleh penyakit-penyakit yang aneh, yang sangat kepanjangan ini, saat ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan. Itulah merupakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat Tuhan merupakan suatu yang pasti, ya dan amin. Bukan sekedar janji kosong. Memang tidak ada satupun manusia di dunia ini tidak pernah terlepas dari masalah dalam kehidupan. Tuhan tidak hanya sekedar memberikan berkat-berkatnya, tetapi juga memberi kepada kita untuk bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab tidak sedikit orang yang banyak memiliki berkat berlimpah secara materi, tetapi sayang sekali tidak bisa menikmati dengan sukacita. Saudara kasih Tuhan, maka Alkitab mengajar kita pada pagi ini di Amsal 10 ayat 22. Berkat
Tuhanlah yang menjadikan kaya susah payah, tidak akan menambahinya. Saudara kasih Tuhan, semua berkat dari Tuhan dapat kita terima dan nikmati dengan syarat, yaitu taat dan mendengarkan firman Tuhan. Itulah Tuhan berfirman, jika kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan mentaati setiap perintahnya, maka kita layak untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus menuntut ketaatan kita agar hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Jangan mengikuti pepatah dunia. Mudah berfoya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu kan kata pepatah. Tetapi yang kita sebagai anak Tuhan, itu harus taat dan mendengarkan firman Tuhan. Karena semua berkat itu datang dari Tuhan. Menjadi seorang percaya yang egois, itu hanya mengejar kesenangan dunia. Nah saudara kasih Tuhan, berkat itu di segera musim akan kita nikmati saat kita tetap taat dan setia pada perjanjiannya. Saudara kasih Tuhan, Tuhan memberkati sepanjang tahun, sepanjang musim, tidak terkecuali. Maka firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Setiap dari kita sewaktu-waktu pasti akan menemukan diri kita berjalan di tengah-tengah lembah kekelaman. Tetapi Tuhan menegaskan bahwa di situasi yang sukar atau masalah-masalah yang berat sekalipun, kasih Tuhan tidak pernah berubah dan berkat-Nya pun selalu tersedia bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara kasih Tuhan, bukan hanya di musim yang baik saja Tuhan bisa memberkati kita. Bahkan dalam musim yang tidak baik sekalipun Tuhan tetap memberkati kita. Tuhan tetap bisa memelihara kehidupan kita sepenuh kita hidup di dalam dunia ini. Di tengah kondisi ekonomi dunia yang sedang terpuruk, Tuhan sanggup membuat kita bertahan, berkembang, berlipat kali ganda. Saudara kasih Tuhan, bagian kita adalah tetap mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya. Jangan biarkan iman kita lemah. Jangan biarkan iman kita gugur dengan menengok kiri dan ke kanan. Mari kita letakkan pandangan kita dan fokus kepada Tuhan. Maka kita akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang daunnya tetap hijau, bahkan tidak berhenti menghasilkan buah walau di tahun kering sekalipun. Berkat semua musim akan kita alami di saat kita tetap teguh, percaya dan setia pada perjanjian Tuhan. Karena perjanjian Tuhan seperti saya katakan sebelumnya, ya dan amin. Karena Tuhan sudah berjanji di atas firman-Nya. Di dalam firman Kejadian 12 ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara kasih Tuhan, mari kita perhatikan ayat ini dan kita renungkan dengan baik-baik ayat yang kita baca bersama-sama ini. Tuhan berjanji bahwa Dia akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Lalu Tuhan akan memberkati Abraham dan membuat namanya masyhur. Sampai di situ mungkin kita dapat mengartikan bahwa Tuhan ingin menyenangkan Abraham. Tuhan ingin Abraham hidup di dalam berkat yang kelimpahan. Saudara kasih Tuhan, namun ayat ini tidak berhenti di situ. Ternyata Tuhan memberkati Abraham dengan sebuah tujuan, yaitu supaya Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Saya percaya saudara kasih Tuhan,
Sama halnya terjadi dalam hidup kita sekarang ini. Tuhan memberkati kita dengan banyak hal. Bukan hanya kita saja disenangi, tetapi agar kita dapat menjadi berkat untuk orang lain dan sekitar kita. Ketika Tuhan memberkati kita, ada bagian untuk kita. Ada bagian untuk orang lain, saudara kasih Tuhan. Kadang-kadang Tuhan memberkati orang lain melalui kita. Maka kita harus sadari setiap berkat itu bukan kita sepenuhnya. Nah saudara kasih Tuhan, jika kita diberkati, ada bagian yang bukan bagian kita, maka kita memberikan persembahan persepuluhan kita. Nah saudara kasih Tuhan, itulah yang kita jalankan. Gak semua berkat yang kita dapat itu milik kita. Ada bagian milik kita, ada bagian milik Tuhan, ada bagian milik orang lain yang Tuhan memberkati melalui kita. Coba saudara katakan pada diri saudara. Coba katakan kepada diri saudara sekarang. Tuhan berkati saya ingin menjadi berkat untuk bagi orang lain. Saya ingin menjadi berkat bagi gereja saya ingin jadi berkat untuk komunitas saya ingin jadi berkat untuk orang-orang yang Tuhan ingin berkati. Itulah Tuhan ciptakan kita supaya kita jadi saluran berkat. Berkat yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa memberkati orang lain. Keinginan untuk diberkati hari ini sangat wajar. Tetapi keinginan memberkati orang lain, itulah hal yang luar biasa. Saya lihat banyak ketika orang itu minta diberkati, tapi dia sulit untuk berkati orang lain. Saudara, ingat, Tuhan mau berkati kita untuk jadi saluran berkat orang lain. Karena Tuhan akan terus memberkati kita. Pohon di musim apapun terus berbuah. Tuhan ingin terus kita diberkati. Bagaimana supaya kita bisa memberkati orang lain dan sekitar kita? Pertama, jangan merasa memiliki semua berkat itu. Dalam firman Tuhan, Yesus sudah menegaskan di Matius pasal 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah saudara, jelas sekali. Saudara yang saudari kasih Tuhan, sadari bahwa segala yang ada pada kita itu bukan milik kita. Itu titipan Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan kita untuk memiliki segala sesuatu. Tapi Tuhan mempercaya kita untuk mengolah segala sesuatu. Dan itulah ada sebuah kepercayaan diberikan Tuhan kepada kita. Untuk menjadi orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita mempunyai mental memiliki, nah ini kita sulit untuk memberi kepada orang lain. Kalau ada orang yang membutuhkan uang 100.000, kamu hanya punya uang 100.000, apakah kamu memberikan uang itu untuk dia? Ini pertanyaan. Mungkin saudara kasih dia untuk 1.000 perak, atau saudara kasih dia 10.000. Karena saudara bisa gak semuanya kasih 100.000 yang ada kantong saudara untuk memberikan orang yang saat itu membutuhkan? Nah saudara dikasih Tuhan, inilah dalam hati kita tidak boleh merasa memiliki. Jika hati kita tidak merasa memiliki, maka ada pada kita kasih semua karena kita percaya. Tuhan titip kita 100.000, kita kasih orang membutuhkan 100.000. Pasti saya percaya Tuhan akan memberikan kita untuk lebih daripada itu. Saudara kasih Tuhan, ini bukan teori kemakmuran, tetapi ini ada suatu tindakan. Apakah kita bisa melakukan itu atau tidak? Yang kedua, berani memberi. Yesus juga menekankan dalam firman-Nya, Lukas pasal 6 ayat 36. Belilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah. Keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, ini jelas sekali saudara. Memberkati artinya berani memberi. Dan Tuhan menyediakan sarana kepada kita untuk memberi. Saudara,
Saya selalu berdoa, Tuhan tolong hamba-Mu. Berkatilah hamba-Mu supaya hamba-Mu dijadikan saluran berkat untuk banyak orang. Nah saudara, bukan hanya kita memberkati gereja, tapi kita bisa membagi berkat kepada sekitar kita. Itulah tugas kita sebagai anak Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Yesus juga berkata di Markus 14 ayat 7. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Nah saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus berkata, orang miskin, orang yang membutuhkan pertolongan selalu ada padamu. Itu adalah salah satu sarana yang harus kita kerjakan. Kalau kita memberi, biarlah itu lahir dari kasih kita kepada Tuhan, bukan karena yang lain. Karena orang bisa memberi tanpa mengasihi Tuhan, itu sudah luar biasa. Tapi kalau orang yang mengasihi Tuhan, pasti ia akan memberi. Dan orang-orang yang perlu kita peduli adalah orang miskin yang ada di sekitar kita. Saudara kasih Tuhan, ketika saudara bertemu orang yang kurang mampu, jangan saudara berpikir dia itu nipu saudara. Dia itu pura-pura. Jangan berpikir. Jika saudara mau memberi, beri aja sudah. Itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting saudara lakukan yang baik. Nah saudara dikasih Tuhan, berani gak saudara dalam minggu ini saudara mengatakan kepada diri saudara, saya mau memberi kepada pengamen, saya mau beri kepada orang yang tukang minta-minta, saya mau beri kepada anak yatim piatu, saya mau beri kepada saudara-saudara seiman yang membutuhkan. Kira Tuhan memberkati saya. Berani gak saudara mengatakan seperti itu? Saudara-saudara kasih Tuhan, jika kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintah kepada kita, maka Mazmur 37 ayat 25 berlaku untuk kita. Mari kita baca bersama-sama. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Nah saudara kasih Tuhan, ini adalah perintah. Kalau saudara bisa melakukan setiap perintah Tuhan, maka ayat ini akan berlaku untuk saudara. Saudara kasih Tuhan, maka kalau kita mau menjadi orang yang diberkati, yang pertama, milikilah kehidupan yang benar. Mazmur 37 ayat 20. Ayat 20. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Saudara kasih Tuhan, orang benar tidak didefinisikan sebagai orang yang tidak pernah berbuat dosa atau kesalahan. Orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa darahnya. Saudara kasih Tuhan. Yang kedua, takutlah akan Tuhan. Takut Tuhan itu mencakupi apa? Kehidupan senantiasa mendekat diri kepada Tuhan. Menjauh diri dari dosa-dosa. Membenci dosa-dosa. Melakukan kebenaran firman Tuhan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Itulah namanya takut akan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dalam firman yang Tuhan ajarkan kita pada hari ini, maukah saudara menjadi orang yang diberkati? Saya percaya saudara pasti jawab mau. Marilah kita taati firman Tuhan. Seperti Tuhan berfirman kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bapa, jadikanlah kami orang-orang yang diberkati, orang yang takut akan Tuhan, orang yang mentaati setiap perintah Tuhan dan menjalankan firman Tuhan. Dengan kasih Tuhan berlimpah kepada kami, supaya kami bisa jadi saluran berkat untuk banyak orang, bukan batu sanjungan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan pimpin kami untuk jadi orang yang diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Kita selalu mengatakan Tuhan memberkati.
Jangan kita katakan dengan mulut kita, tapi kita harus menikmati berkat dari Tuhan. Ingat, berkat dari Tuhan tidak semuanya milik kita. Sebagian milik kita, sebagian orang-orang yang Tuhan ingin berkati, sebagian juga untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.